Happy New Year guys! Tahun 2023 sudah kita jejaki nih. Harapan terbaik untuk kita semua ya. Tak mau kalah, di tahun 2023 industri otomotif tanah air juga diharapkan tetap bisa mempertahankan tren pertumbuhan seperti di tahun 2022 ini. Hal ini tak lepas dari industri otomotif yang diyakini berusaha memanfaatkan momentum positif yang terjadi di 2021 dan 2022, walaupun dunia dibayangi krisis ekonomi. Kekhawatiran akan terjadinya krisis ekonomi dapat menghambat kinerja pertumbuhan industri otomotif di tahun depan. Maka dari itu, bila industri otomotif Indonesia bisa mempertahankan angka penjualan seperti tahun 2022, itu sudah cukup bagus. Itu mengingat kondisi ke depan yang tak akan jadi jauh lebih mudah. Meski begitu, sebenarnya industri otomotif Indonesia di tahun 2023 depan masih punya peluang untuk dapat bertumbuh dan melampaui kinerja selama tahun 2022. Artinya, pasar otomotif bisa tetap atau bahkan lebih bergairah ketimbang kondisi tahun 2022 ini. Jika dilihat lagi, ya memang begitulah industri otomotif kita, jadi jangan pesimis menghadapi 2023, cukup berhati-hati saja ketika ingin mengambil keputusan penting. Terkait model mobil apa yang akan jadi jawara di tahun 2023 depan, banyak reviewer otomotif yang mengatakan bahwa penjualan masih akan dipimpin model serbaguna atau disebut MPV. Tapi penjualan sport utility vehicle atau SUV juga akan meningkat karena pemain-pemain utama di negara kita meluncurkan SUV baru. Segmen SUV maupun MPV merupakan pilihan masing-masing merek untuk mengatur strategi pasar. Keduanya merupakan segmen gurih dan menjanjikan di pasar otomotif khususnya di Indonesia. Di tanah air hampir semua merek mempunyai line-up di dua segmen tersebut baik SUV maupun MPV. Akan tetapi, menurut laporan, dominasi dalam penjualan masih Toyota yang merajai diikuti Honda, Mitsubishi dan Suzuki. Di 2023 diprediksi masih tren mobil SUV masih memberikan angin segar, khususnya untuk SUV compact. Bukan tanpa alasan berbagai merek bermain di segmen ini, karakter konsumen di Indonesia memang unik dan menganggap SUV lebih praktis. Bahkan 4 merek Jepang yang memasarkan mobilnya di Indonesia meyakini tren SUV di 2023 semakin tajam dibanding MPV. Tak salah bila setiap pabrikan mempunyai strategi untuk memunculkan varian SUV lebih banyak varian. Fenomena di Indonesia sejalan dengan fenomena global. Memang saat ini tren dunia ke arah model SUV. Tren SUV sekarang semakin melambung, meskipun belum bisa melebihi model MPV. Maka dari itu, produsen mobil sekarang sedang gencarnya untuk melengkapi line-up model di segmen SUV. Sebagai informasi, line-up SUV Honda misalnya, berjejer di berbagai kelas yaitu CR-V, HR-V, BR-V dan WR-V yang diluncurkan terakhir. Dari merek Toyota, dua segmen yaitu MPV dan SUV masih menjadi favorit termasuk di tahun ini karena memang kultur masyarakat Indonesia mengarah ke sana. Yang menjadi salah satu alasannya, kapabilitas untuk bisa digunakan kemanapun, juga kemampuan akomodasi barang dan orang. MPV serta SUV dengan body type yang besar tentu bisa mengakomodir kebutuhan tadi sehingga menjadi favorit orang Indonesia. Sedangkan berbicara tahun depan 2023, Toyota masih mengandalkan dua segmen tersebut untuk terjun di pasar dan juga memulai semakin banyak mengadopsi teknologi baru menyesuaikan dengan kebutuhan serta tren yang ada khususnya di dua segmen tadi. Harus diakui kalau segmen mobil MPV terbesar masih berada di kelompok generasi baby boomers yang mementingkan kendaraan dengan membawa keluarga besarnya. Sedangkan segmentasi generasi milenial memiliki kemiripan dari karakteristik baby boomers. Preferensi pribadi generasi milenial masih mempertimbangkan keserbagunaan kendaraan yang dapat mengangkut banyak hal. Walaupun sebenarnya frekuensi untuk itu sangatlah kecil. Sementara untuk mobil SUV yang memiliki 3 baris bangku semakin banyak digemari kedua generasi, milenial dan baby boomers, dari sisi interior. Di mana di dalamnya memiliki fleksibilitas dan ruang kargo yang lebih besar daripada MPV. Pabrikan Jepang lainnya yang tahun depan berencana untuk memunculkan sebuah SUV baru adalah Mitsubishi yaitu Mitsubishi XFC Concept, desainnya kental dengan aura SUV. Mobil ini pertama kali dipamerkan lewat ajang Vietnam Motor Show 2022 beberapa bulan lalu. Menurut kabar yang diberitakan, Indonesia akan memboyong mobil tersebut awal tahun depan yang akan dipamerkan di ajang pameran otomotif ternama.
Pihak Mitsubishi pun juga menambahkan, sebagai negara dengan permintaan akan kendaraan SUV compact yang semakin berkembang, pihaknya yakin mobil konsep ini akan memiliki daya tarik yang baik dan tentunya akan menjadi model produksi massal yang kompetitif di masa depan. Harus diakui kalau SUV memiliki keunggulan visual dari bentuk bodi yang atraktif, kendaraannya yang lebih tinggi atau ground clearance. Karena secara psikologis expansion body dari kendaraan ini mampu memberikan rasa lebih aman dan lebih powerful bagi penggunanya di tengah lalu lintas yang semakin semrawut. Nah, jadi gimana menurut kamu? SUV keluaran mana sih yang jadi si paling ditunggu-tunggu?